Halo komagers semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy The Boy in the Gejrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berjudul Alaska yang dirilis pada tahun 1996. Yang mana film ini ceritanya benar-benar menarik dan juga sedih. Selain itu banyak juga nilai kemanusiaan dan pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar Anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Dan seperti biasa, trot. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang mantan pilot maskapai bernama Jack Barnes yang kini hidup di Alaska bersama kedua anaknya setelah istrinya meninggal. Yang mana anak pertama Jack adalah laki-laki bernama John, sementara yang kedua perempuan bernama Jessie. Dan sekarang Jack bekerja sebagai pengantar tisu toilet melintasi pegunungan. Do you read me? Over. You're right on time, Dad. That's a Roger. But I suggest you go around. Diceritakan di tempat lain ada dua orang pemburu kawakan bernama Ocit dan Duki yang sedang membidik beruang. Terlihat di sana tembakan Ki Ocit berhasil mengenai beruang bidikannya. Kembali ke Jack di mana saat itu beliau mendaratkan pesawatnya di sebuah danau tempat sahabatnya yang bernama Charlie menunggu untuk mengikat pesawatnya ke dermaga. Beautiful scenery. Sesampainya di dekat rumah, Jack bertemu dengan John yang mana di sana John mengungkapkan bahwa dirinya tidak betah tinggal di Alaska. Jack mengatakan itu memang wajar sebab John baru beberapa minggu tinggal di sana. Namun seiring berjalannya waktu John pasti akan betah karena Alaska itu tempatnya sangat indah. Mendengar jawaban tersebut John kecewa lalu pergi meninggalkan ayahnya. Sorenya ketika mereka sedang makan tiba-tiba di sana Jack mendapatkan telepon dari Charlie dan menyuruhnya agar mengirimkan tisu ke suatu tempat. Melihat ayahnya akan pergi spontan, Jessie dan John melarang sebab saat itu sudah sore waktunya beristirahat. John mengatakan bahwa pekerjaan ayahnya yang sekarang ini terlalu berlebihan sehingga tidak ada waktu untuk dirinya dan Jessie. Walaupun kedua anaknya melarang akan tetapi Jack tetap pergi karena itu sudah menjadi pekerjaan beliau yang tidak bisa ditolak. Di waktu yang sama sore itu Ocit dan Duki merasa bahagia karena usaha mereka berhasil. Selepas mendaratkan helikopternya di tepi pantai, lalu di sana Duki mengungkapkan jika saja tadi mereka menguliti anak beruang itu pastinya sekarang mereka mempunyai 2 kulit yang bisa dijual. Sambil menghisap rokok sampurna kretek, Ocit memberitahukan bahwa dirinya mau menjual anak beruang tersebut hidup-hidup ke kliennya yang ada di Hong Kong, sebab dia akan membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Mendengar itu di sini Duki menjadi lebih bersemangat untuk menangkap anak beruang yang lainnya. You'll have to. Sementara Jack yang saat itu sedang berada dalam perjalanan beliau dihadang badai. Melihat itu lantas Jack pun menghubungi Jessie bahwa beliau sedang berada di sekitar Gunung Devil Thames. Tetapi sialnya kala itu jaringannya buruk hingga menjadikan komunikasi mereka terputus. Menyadari itu, Jack pun mencoba berusaha keluar dari tempat tersebut. Namun naasnya kabut yang tebal membuat beliau tidak bisa melihat. Bahkan akhirnya Jack kehilangan kendali dan nyungsep di suatu tempat. Malamnya Jessie sudah tidur dengan nyenyak, sedangkan John dirinya masih tetap terjaga menunggu kabar dari sang ayah. Tetapi sampai tengah malam ayahnya tidak juga memberikan kabar karena memang beliau mengalami kecelakaan. Disebabkan Jack tidak juga kembali, paginya Charlie pun melakukan pencarian. Jessie mengatakan kepada Sersan Connie agar Charlie mencarinya ke sekitar Gunung Devil Thames karena sebelum komunikasinya terputus ayahnya memberitahukan bahwa beliau sedang berada di sekitar gunung tersebut. Mendengar itu kemudian Sersan Connie pun menyampaikan hal tersebut kepada Charlie. Be sure to take a good look around Devil's Thumb. Di mana saat itu Charlie yang melakukan pencarian di sekitar Gunung Devil Thames, dirinya tidak menemukan ada pesawat Jack di sana. Lantas dirinya pun melaporkan hal itu kepada Sersan Connie. Di sisi lain Charlie juga mengatakan bahwa bahan bakarnya tinggal sedikit lagi, jika pencarian diteruskan maka dirinya akan celaka. Mengetahui itu Sersan Connie pun menyuruh Charlie agar pulang terlebih dahulu, membuat John dan Jessie yang menunggu merasa kecewa. Charlie, come on home. Back to Quincy, this is... Di hari kedua John kembali mendatangi kantor Sersan Connie. Sebelum sampai tanpa sengaja dari luar John mendengar bahwa Connie akan menghapus pencarian untuk ayahnya mengingat sudah 3 kali melakukan pencarian tetapi tidak juga berhasil. Mendengar itu John merasa kecewa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Never give up, never.
John yang kecewa kepada mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan pencarian sendiri. Melihat itu Jesse pun mengejarnya dan memintanya untuk ikut, tetapi John melarang. Jesse mengatakan jika John pergi sendirian maka dirinya pasti akan mati sebab melewati perairan Teluk Alaska itu tidaklah mudah. John menjawab bahwa mereka sudah kehilangan ibu mereka dan sekarang dirinya tidak mau kehilangan ayahnya. Jadi apapun resikonya, John akan tetap pergi karena dirinya merasa yakin bahwa ayah mereka masih hidup. Mendengar itu Jesse kembali memaksa untuk ikut hingga akhirnya John pun memperbolehkannya. Dan dari sinilah petualangan yang panjang penuh tantangan pun dimulai. Sesampainya di suatu tempat, Jesse memberitahukan bahwa tujuan mereka adalah ke Devil's Thumb. Jadi mau tidak mau mereka berdua harus melewati perairan yang sulit itu sesuai petunjuk peta yang dibawanya. Ketika hampir mencapai daratan, di sana mereka Tigujubar membuat mereka kedinginan. Karena hal itu lalu Jesse pun berniat mau membuat durukan untuk menghangatkan tubuh mereka. Namun sialnya mereka tidak membawa korek api. Saat mereka sedang berdebat tanpa sengaja di sana, Jesse melihat ada sebuah helikopter. Melihat itu lantas mereka pun menghampiri dan mencari pemiliknya dengan tujuan untuk meminjam korek api. Setibanya di sana mereka menemukan 2 camp, kemudian mereka pun menghampiri salah satu camp tersebut. Dan ketika dibuka penutupnya di sana mereka merasa ruas saat melihat ada kulit beruang di camp tersebut. Melihat itu di sini mereka pun menjadi sadar bahwa itu adalah campnya pemburu. Dan ya memang benar itu adalah campnya Ochid dan Duki. Sebelum pergi meninggalkan tempat itu di sana John mengambil korek api milik Ochid mengingat mereka sangat membutuhkannya. Let's go. Namun baru saja mereka berjalan beberapa langkah tiba-tiba di sana Jesse mendengar suara beruang di sana. Lalu mereka pun menghampiri dari mana suara beruang itu berasal. Setelah berhasil menemukan anak beruang tersebut di sini mereka merasa kasihan hingga akhirnya mereka pun membebaskannya. Tetapi selepas keluar tanpa disangka beruang tersebut mendorong drum yang mereka naiki membuat mereka labuh. Melihat itu spontan mereka pun berlari tipa-paretot dengan penuh ketakutan. Sesampainya di tepi pantai mereka pun langsung mengambil kayak lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian Ochid dan Duki pun datang ke tempat itu. Sesudah berada di camp di sini, Duki merasa terkejut ketika menemukan anak beruang tersebut tidak ada di kandangnya. Duki mengatakan bahwa mereka dirampok. Ochid menjawab mereka tidak dirampok karena barang berharga lainnya milik mereka masih ada. Mungkin ini adalah perbuatan orang yang ingin mengerjai mereka. Mendengar itu Duki mengungkapkan jika dirinya berhasil menemukan orang tersebut, maka dirinya tidak akan segan-segan untuk menghajarnya. Anjir, itu si Duki. Kembali ke John dan Jesse di mana malam harinya mereka beristirahat di suatu tempat sambil menikmati pemandangan aurora borealis yang sangat indah. Karena memang di Alaska ini merupakan salah satu tempat terbaik untuk melihat fenomena tersebut. Namun ketika mereka sedang asik menikmati pemandangan itu, tiba-tiba anak beruang tersebut muncul membuat mereka sangat ketakutan. Di mana beruang itu kemudian memakan makanan malam mereka. Melihat itu John yang awalnya takut pun mencegahnya. Dan beruntungnya di sini Jesse keburu memberikannya coklat hingga akhirnya si beruang tersebut pun pergi. Namun baru saja si beruang itu pergi, tiba-tiba Ochid dan Duki datang ke tempat tersebut. Lalu di sana Ochid menanyakan apa yang menjadikan mereka berada di sana. John menjawab bahwa dirinya sedang mencari ayahnya yang hilang. What's up, country? Our father. Kemudian di sana Duki menemukan panci mereka penyon. Melihat itu lantas Ochid pun menanyakan apa yang membuat panci mereka sampai penyon semacam itu. John menjawab bahwa itu adalah perbuatan seekor beruang. Sebelum pergi di sana Ochid tanpa sengaja melihat korek api miliknya. Lalu dirinya pun mengambil korek api tersebut dan dipakainya untuk menyunut rokok sampurna kretek kesukaannya. Walaupun Ochid mengetahui bahwa mereka telah mencuri korek api miliknya, tetapi Ochid memberikan kembali korek api itu kepada John disebabkan dirinya merasa kasihan kepada mereka. Saat perjalanan pulang Duki mengatakan kenapa Ochid tidak menangkap John dan Jesse. Sudah jelas ada bukti bahwa kedua anak itu datang ke camp mereka dan mencuri korek api milik Ochid. Yang pastinya beruang itu juga John dan Jesse lah yang telah mencurinya. Ochid menegaskan bahwa kedua anak itu tidak mencuri beruang mereka melainkan hanya membiarkannya pergi. Jadi lebih baik sekarang mereka pulang karena tidak mungkin mereka bisa menemukan beruang tersebut di malam hari. Diceritakan paginya John dan Jesse pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di suatu tempat mereka pun menepi kemudian mendaki ke puncak gunung.
Sementara di tempat lain terlihat di sana Charlie menemukan John dan Jesse tidak ada di rumahnya. Dan yang membuat Charlie merasa ruas saat di sana dirinya melihat ada peralatan mendaki, yang mana itu menandakan bahwa John dan Jesse nekat melakukan pencarian sendiri. Sadar akan hal tersebut tanpa buang-buang waktu, lantas saat itu juga Charlie pun langsung pergi mencari mereka. Sedangkan John dan Jesse, orang yang hendak dicarinya kala itu, mereka terus berjalan sesuai petunjuk peta yang dibawa Jesse, hingga di suatu tempat mereka baru sadar ternyata anak beruang itu mengikuti mereka. Di sisi lain, Oci dan Duki yang sedang mencari anak beruang tersebut, di sana mereka menemukan jejak bahwa anak beruang itu mengikuti John dan Jesse. Dan saat mereka sedang membicarakan hal itu, tiba-tiba di sana mereka melihat ada sebuah helikopter yang mendekati tempat tersebut. Melihat itu, Oci mengatakan bahwa itu adalah petanda bahaya, lantas dirinya pun menyuruh Duki agar menyembunyikan kayak milik John dan Jesse. Sebelum disembunyikan di sana, Oci mematahkan terlebih dahulu satu dayung milik mereka. Setelah mendarat yang ternyata itu adalah Charlie, lalu di sana Charlie pun menanyakan apakah Oci dan Duki melihat dua anak yang ada di foto tersebut. Oci menjawab bahwa dirinya tidak melihat mereka. Kemudian Charlie pun kembali bertanya apa yang sedang Oci dan Duki lakukan di tempat ini. Oci menjawab bahwa dirinya sedang mengambil gambar untuk kalender. Bisa tak si Oci ngewaduk nama. Mengajikan. We're working on next year's calendar. No kidding. Charlie yang masih penasaran dirinya pun kembali menanyakan John dan Jesse. Ocin menegaskan bahwa dirinya tidak melihat mereka. Namun sekitar 25 mil dari sana dirinya menemukan ada sebuah kayak yang hancur berkeping-keping, hanya menyisakan sepotong dayung. Lalu Ocin pun memberikan sepotong dayung tersebut kepada Charlie. Charlie memberitahukan bahwa itu adalah dayung milik mereka. Setelah mendapatkan keterangan yang lebih jelas, kemudian Charlie pun pergi menuju tempat tersebut. Di sini Charlie tidak mengetahui bahwa itu adalah cerita palsu karangan si Ocin. Much obliged. Kembali ke John dan Jesse, di mana saat itu mereka sudah sampai di suatu tempat, yang mana dari tempat tersebut mereka bisa melihat ke Depiltam. Karena mereka ingin cepat sampai ke tempat itu, lantas mereka pun meneruskan perjalanan menuruni lereng yang curam. On ESPN. Alright, Aspen, it's your turn. Sesudah Jesse berhasil menuruni lereng tersebut, terlihat di sana anak beruang itu datang menghampiri John. Melihat si beruang tersebut turun dengan mudah, lalu John pun mengikutinya dengan tidak berhati-hati hingga menyebabkan dirinya labuh di gorolong yang kemudian dijedak karena batu dan pingsan. John yang pingsan dirinya terbangun dikarenakan si beruang itu menjilati wajahnya. Tak lama kemudian Jesse pun datang menghampiri John. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Selepas melewati sungai, di sana mereka menemukan sebuah pondok kosong yang reot. Lantas mereka pun masuk ke pondok tersebut dan beristirahat di sana. Setelah merasa cukup beristirahat, lalu John pun mengajak Jesse untuk melanjutkan perjalanan. Jesse mengatakan bahwa keadaan John belum benar-benar pulih, sebab untuk bisa sampai ke Depiltam itu membutuhkan waktu 2 hari berjalan menyusuri sungai. John menjawab bahwa dirinya tidak mau bersantai-santai sementara ayah mereka sedang menunggu penyelamatan di suatu tempat dalam keadaan sekarat. Selain itu, John juga mengatakan bahwa mereka tidak perlu berjalan kaki karena di langit-langit pondok tersebut ada sebuah kano yang bisa mereka gunakan untuk menyusuri sungai. I'm taking the canoe. Keyakinan John memang besar bahwa sang ayah masih hidup, namun pada kenyataannya tidak bisa diketahui apakah ayah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Oke, simak aja lanjutan ceritanya, oke? Sedangkan di tempat lain, Charlie terus berusaha mencari mereka, namun usahanya belum juga berhasil hingga akhirnya Sersan Connie pun menyuruhnya agar beristirahat terlebih dahulu. Been out all day. Sementara John dan Jesse setelah menurunkan kano tersebut, lalu mereka pun membawanya ke sungai. Sebelum berangkat, terlihat di sana si beruang itu datang menghampiri mereka, sepertinya dia ingin ikut. John mengatakan jika dia ikut kanonya tidak akan muat karena beruang tersebut terus mengikuti mereka. Lantas John pun menamai si beruang itu dengan panggilan Cubby. Sorry, Cubby. We're all full up. Di sisi lain terlihat Oci dan Duki terus berusaha mencari si Cubby menggunakan helikopter. Saat menyusuri sungai, John dan Jesse menghadapi jeram yang ganas, namun karena sudah tanggung, akhirnya mereka pun melewati jeram tersebut. Dengan keberanian dan kepenuh hati-hatian, akhirnya mereka pun berhasil melewati jeram-jeram yang ganas itu. Dan tentunya kenyataan tersebut benar-benar membuat mereka berdua sangat bahagia.
Namun ternyata itu belum berakhir karena di depan mereka ada air terjun yang harus mereka lewati. Melihat itu di sini John pun mengajak Jesse untuk menepi. Namun Jesse menolak karena mereka sudah tanggung. Di mana keputusan Jesse tersebut membuat mereka berdua terpisah dari kano kemudian palit terbawa arus. John dan Jesse yang saat itu palit terbawa arus mereka menemukan sebatang pohon tumbang lalu mereka pun berpegangan ke pohon tersebut. Terlihat di sana Jesse berhasil naik didorong oleh John. Sementara John sendiri dirinya kembali palit dikarenakan dahan yang dipegangnya potong. Selepas beberapa menit palit terbawa arus beruntungnya di suatu tempat John berhasil menepi dan tanpa disangka ternyata di sana sudah ada tetangganya yang bernama Ben. Lalu Ben pun membawa John ke campnya. Terlihat Jesse juga telah berada di sana. Saat sedang beristirahat anak Ben yang bernama Apud memberitahukan bahwa besok pagi dirinya akan mengantarkan John dan Jesse pulang. Mendengar itu John menolak karena mereka sedang mencari ayahnya yang hilang di sekitar Gunung Devil's Thumb. Di mana jawaban John tersebut didukung oleh Ben. Ben mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan yang mulia jadi alangkah salahnya jika Apud menghentikan perjalanan mereka. Di sisi lain perjalanan mereka juga sudah sangatlah jauh. Walaupun sang ayah mengatakan demikian tetapi Apud tetap pada pendiriannya yakni besok pagi mau mengantarkan mereka pulang. Si Apud ini memang orang temperamental, bahkan suatu hari dirinya pernah menggolerkan Ben di lawang pintu dan mau membunuhnya dengan golok. Beruntungnya saat itu keburu datang tetangganya hingga akhirnya ayahnya pun selamat. Nah itulah si Apud ting kumaha si Apud ting rada gelo ting kumaha eta teh kan cuet. Keesokan harinya anak Apud yang bernama Teguh membangunkan John dan Jesse. Teguh mengatakan bahwa dirinya sudah mengemas makanan untuk mereka jadi sekarang mereka harus segera pergi mumpung ayahnya masih tidur. Karena jika Apud sudah bangun pastinya dia akan membawa mereka pulang. Your dad's gonna kill you. Ketika mereka sedang bersiap-siap untuk berangkat, Kabi datang ke tempat tersebut. Melihat itu Jesse pun memanggilnya dan memberinya makan. Marshmallow pies. Sebelum pergi Ben memberikan sebuah kalung keberuntungan kepada John. John mengatakan bahwa dirinya sangat berterima kasih dan tidak akan pernah melupakan kebaikan Ben dan Teguh. Kemudian Ben juga berpesan agar John mempercayai Kabi dalam perjalanannya. Trust the bear. Di waktu yang sama Charlie yang sedang melakukan pencarian untuk mereka dirinya berhasil menemukan sebuah camp yang tak lain itu adalah camp Ocit dan Duki. Melihat keadaan camp tersebut semacam itu di sini Charlie merasa yakin bahwa itu adalah camp milik pemburu. Lalu Charlie pun melaporkan hal tersebut kepada Sersan Connie dan menyuruhnya agar mengirim bawahannya ke sana. Charlie mengatakan bahwa dua orang yang pernah ditemuinya itu ternyata bukanlah fotografer melainkan pemburu liar. Kembali ke John dan Jesse sesampainya di suatu tempat mereka merasa heran dikarenakan si Kabi mengajak mereka memilih jalan yang bertentangan dengan tujuan mereka. Melihat itu Jesse pun enggan mengikutinya sebab jalan menuju ke Devil's Thumb itu bukanlah ke sana. Namun sebaliknya John dirinya mempercayai jalan yang dipilih oleh si Kabi sesuai pesan Ben sebelum mereka pergi bahwa mereka harus percaya pada beruang hingga akhirnya Jesse pun mengikutinya. Tetapi belum juga jauh mereka berjalan tiba-tiba Ocit dan Duki muncul di mana Duki dengan kejamnya menabrak mereka. Namun beruntungnya John dan Jesse keburu menjatuhkan tubuhnya, jika tidak pastinya mereka mati. Setelah itu lalu Ocit pun menembak Kabi kemudian membawanya pergi meninggalkan tempat tersebut. Melihat itu di sini John dan Jesse tidak bisa berbuat apapun selain menatapnya dengan penuh emosi. Dalam perjalanan Ocit dan Duki benar-benar merasa bahagia karena si Kabi berhasil kembali ditangkap. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama disebabkan si Kabi terbangun. Rupanya itu akibat Duki yang kurang memasukkan cairan obat penenang ke dalam panahnya membuat mereka akhirnya terpaksa harus mendarat untuk menembaknya lagi. Habis suara saya. Selepas mendarat Ocit diserang oleh si Kabi, melihat itu Duki pun keluar dan bersiap-siap untuk menembak si Kabi. Tetapi baru saja Duki selesai mengisi peluru, si Kabi menggigit lutut Ocit membuat Ocit tanpa sengaja menarik pelatuk senjatanya hingga panahnya mengenai Duki. Di mana akibat itu Duki secara tidak sadar menembakkan senjatanya ke helikopter mereka. Dan tak lama Duki pun pingsan. Sementara Kabi berlalu pergi sambil menertawakan perbuatan mereka yang blow on alias belagu. Di waktu yang sama John dan Jesse yang saat itu sedang berada dalam perjalanan, sesampainya di suatu tempat Jesse menyerah tidak mampu lagi untuk meneruskan perjalanan. Namun John terus membujuknya hingga akhirnya Jesse pun menuruti kemauan John. Sesudah mendaki cukup jauh di sana mereka berdua menemukan bagian pesawat milik ayah mereka. Melihat itu lantas mereka pun berteriak sekeras-kerasnya memanggil ayahnya mereka.
Ternyata firasat John memang benar bahwa ayah mereka masih hidup. Terlihat di sana Jack bersama pesawatnya nyangsang di tepi tebing dalam keadaan yang cukup lemah. Dan ini benar-benar merupakan suatu keajaiban. Mendengar teriakan tersebut lalu beliau pun menembakkan suar. Melihat suar itu spontan, mereka berdua pun langsung berlari menghampiri dari mana tembakan suar itu berasal. Setibanya di atas di sana mereka melihat bahwa ayah mereka nyangsang di tengah-tengah tebing. Dan tanpa buang-buang waktu di mana saat itu juga John pun turun untuk menyelamatkan sang ayah. Sementara Jesse tetap menunggu di atas memegang talinya. Sesampainya di sana John pun langsung masuk ke pesawat tersebut lalu memberikan ikat pinggang kepada ayahnya. Dan selepas Jack selesai mengikat pinggangnya, tiba-tiba pesawat tersebut nyerosot murak. Beruntungnya di sini John dan Jack keburu keluar hingga akhirnya mereka pun selamat. Lalu di sana Jack pun menyuruh John agar menaiki tali tersebut sebab Jesse tidak mungkin bisa menarik mereka berdua. John yang saat itu berusaha naik ketika hampir sampai ke atas, naasnya salah satu talinya malah lesot membuat John dan Jack ngegurawil nyerosot ke hanap. Di sisi lain Jesse yang berada di atas dirinya tidak bisa menahan mereka, bahkan dirinya juga hampir terbawa. Dalam keadaan bahaya semacam itu beruntungnya Kabi datang membantu Jesse. Setelah berada di atas, John pun membantu Jesse menarik ayahnya dan berkat bantuan Kabi, akhirnya Jack pun berhasil sampai ke atas. Kemudian di sana John meminta maaf karena sebelum sang ayah pergi John sempat mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada beliau. Jack menjawab bahwa sebelum John meminta maaf juga beliau sudah memaafkannya. Di waktu yang sama terlihat saat itu Charlie sedang melakukan pencarian di sekitar tempat tersebut. Melihat itu lantas John pun menembakkan suar membuat Charlie yang melihat isyarat tersebut langsung menghampiri mereka. Ketika sudah dekat di sini Charlie melihat ternyata itu adalah Jack dan kedua anaknya. Lantas dirinya pun memberitahukan hal itu kepada Sersan Connie. Mendengar kabar tersebut spontan Sersan Connie dan semua orang yang ada di sana pun benar-benar merasa sangat bahagia. Sementara di tempat lain terlihat di sana Oci dan Duki terpaksa nikrih karena helikopter mereka mengalami kerusakan gara-gara tertembak oleh Duki. Sambil berjalan mereka pun terus cekcok saling menyalahkan satu sama lain. Aduh, Ocit. Kembali ke Jack dan kedua anaknya yang saat itu sudah diselamatkan oleh Charlie. Sesampainya di suatu tempat beliau menyuruh Charlie agar menurunkan Kabi di tempat tersebut. Sebelum Kabi kembali bergabung dengan beruang yang lain, Jesse dan John tidak lupa mengucapkan selamat tinggal. Selain itu John juga merasa berterima kasih karena Kabi sudah membantu dirinya untuk menemukan sang ayah. Tamat ending yang sangat mengocitkan.